Apakah kamu pernah membayangkan sebuah peradaban yang bertahan lebih dari 2 milenium? Satu kekaisaran yang menguasai wilayah luas dari padang pasir di barat hingga lembah-lembah subur di timur, dan menyimpan harta karun yang hingga kini masih jadi buruan para arkeolog dan kolektor dunia. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang warisan kekaisaran Tiongkok, latar belakang sejarah dan nilai harta karun itu sendiri. Mari kita mulai dari awal, dinasti Qin, sekitar tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Ini merupakan dinasti pertama yang menyatukan Tiongkok di bawah satu kaisar. Namanya adalah Qin Shi Huang. Ya, dia yang memerintahkan pembangunan tembok besar dan meninggalkan ribuan pasukan terakota sebagai penjaga makamnya. Harta karunnya berupa teknologi perunggu, artefak militer dan sistem hukum terukir di batu giok. Kedua, dinasti Han sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Dapat dikatakan ia membuka Tiongkok ke dunia luar. Mereka membangun jaringan perdagangan yang akan dikenang sepanjang sejarah, yakni jalur sutra. Emas, sutra, dan keramik berpindah tangan dari Chang'an ke Roma. Pada masa ini, kekaisaran makin makmur dan artefak-artefak mulai melambangkan status sosial. Ketiga, kita akan lompat ke dinasti Tang, tahun 618 sampai 907 Masehi, masa keemasan Tiongkok. Kota-kota mulai berkembang, budaya meledak, dan kekayaan mengalir deras ke istana. Porselen putih biru, patung-patung Buddha berlapis emas, dan kain brokat menjadi persembahan tribut dari kerajaan-kerajaan tetangga. Keempat, dinasti Song sekitar tahun 960 sampai 1279 Masehi, memperkenalkan uang kertas dan memperhalus kerajinan seni. Ekonomi tumbuh, perdagangan meningkat. Karya-karya seni seperti lukisan tinta di atas sutra dan kaligrafi jadi simbol aristokrasi. Sementara itu, dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644 dikenal karena armada besar Laksamana Cheng Ho dan produksi porselen terbaik di dunia. Mereka membangun istana megah seperti kota terlarang dan memperkuat pertahanan kekaisaran. Dan akhirnya dinasti Qing tahun 1644 sampai 1912 dan merupakan dinasti terakhir. Mereka mengumpulkan kekayaan dari perdagangan teh, sutra, dan keramik, mengukuhkan Tiongkok sebagai pusat budaya dunia timur hingga kejatuhannya di awal abad ke-20. Pertanyaannya, dari mana datangnya kekayaan kekaisaran? Sumber kekayaan kekaisaran datang dari tiga hal utama. Pertama, pajak. Rakyat, mulai dari petani hingga pedagang, membayar upeti ke negara. Hasil panen, barang-barang produksi, hingga hasil bumi dikumpulkan sebagai harta negara. Kedua, perdagangan jalur sutra. Ini bukan sekedar jalan biasa. Ini adalah jalur emas ekonomi dunia kuno. Kafilah-kafilah membawa batu mulia, rempah-rempah, dan logam dari barat, dan kembali dengan sutra, porselen, dan teh dari timur. Ketiga, sistem tribut dan persembahan. Kerajaan-kerajaan tetangga seperti Korea, Vietnam, hingga Jepang mengirimkan hadiah berkala untuk mengakui kekuasaan Kaisar Tiongkok. Sebagai imbalan, mereka diperbolehkan berdagang dan berhubungan diplomatik. Sistem ini memperkaya istana dan menegaskan superioritas Tiongkok dalam politik regional. Kekayaan kekaisaran Tiongkok bukan sekedar soal emas atau perak. Ini soal simbolisme. Giok dianggap sebagai batu suci, melambangkan kemurnian, kekekalan, dan kekuasaan ilahi. Kaisar bahkan disebut sebagai anak langit.
Dan giok digunakan dalam mahkota, sabuk, dan bahkan sebagai hiasan dalam ritual penguburan. Emas simbol kekuasaan absolut, mahkota kaisar, kursi takhta, dan peralatan makan kerajaan seringkali dilapisi emas murni, memperlihatkan betapa istana bukan hanya tempat tinggal, tapi lambang kedekatan dengan langit. Porselen bukan hanya seni, tapi teknologi, dikembangkan dan disempurnakan selama berabad-abad. Porselen menjadi barang ekspor mewah, dicari oleh bangsawan Eropa dan Timur Tengah. Dan jangan lupa, artefak-artefak militer dan spiritual juga dianggap sebagai harta karun. Mulai dari pedang kaisar yang dihiasi batu mulia hingga lonceng kuil Buddha berlapis perunggu, semuanya memiliki nilai artistik dan simbolik. Warisan kekaisaran Tiongkok bukan hanya kisah kejayaan politik atau militer, melainkan juga kisah tentang bagaimana kekayaan menjadi alat kekuasaan, diplomasi, dan bahkan spiritualitas. Harta-harta ini bukan sekedar benda mati, mereka adalah saksi bisu sejarah peradaban yang pernah menguasai 1/5 dunia. Apa jadinya jika kekayaan satu kekaisaran dikubur bersama sang penguasa? Bayangkan istana bawah tanah yang dijaga ribuan prajurit batu, harta tak ternilai yang belum pernah tersentuh manusia modern, dan legenda tentang sungai Merkuri yang mengalir di perut bumi. Ini adalah kisah tentang makam para kaisar Tiongkok dan rahasia harta yang mereka bawa hingga ke alam baka. Pada tahun 1974, para petani di Xi'an menggali tanah dan menemukan sesuatu yang mengubah sejarah arkeologi, pasukan terakota. Kaisar Qin Shi Huang, pendiri Tiongkok bersatu, membangun makamnya sejak usia 13 tahun. Hasilnya, sebuah kompleks seluas hampir 56 km persegi, lebih besar dari banyak kota zaman modern. Dan di dalamnya, 8.000 patung prajurit lengkap dengan kuda, kereta, bahkan pemusik dan penjabat. Setiap wajah unik, setiap detail begitu teliti. Ini bukan sekedar seni, ini adalah tentara untuk kehidupan setelah mati. Konon, makam utamanya yang belum pernah dibuka hingga kini, berisi miniatur istana kekaisaran, sungai Merkuri, dan jebakan mekanik mematikan untuk menghalangi para pencuri makam. Banyak sejarawan percaya bahwa harta kekayaan tak ternilai terkubur di dalamnya. Emas, batu giok, artefak ritual, dan mungkin dokumen kuno yang hilang dari sejarah. Tapi Qin Shi Huang bukan satu-satunya. Di seluruh Tiongkok, dari dinasti Han hingga Ming, para bangsawan dan kaisar membangun makam sebagai istana abadi. Struktur makam biasanya terdiri dari lorong masuk, kadang disamarkan atau dijebak. Ruang utama, tempat peti mati kaisar atau bangsawan diletakkan. Ruang penyimpanan harta, diisi dengan emas, perunggu, porselen, dan perhiasan. Figurin pengawal, pelayan, hewan ternak, prajurit miniatur, semuanya sebagai simbol pelayan setia di alam baka. Beberapa makam juga memiliki plafon berbintang, lukisan langit malam di atas ruang utama, sebagai panduan arwah menuju surga. Dan di banyak kasus, bahkan pelayan hidup dikorbankan untuk ikut dikubur, menemani sang penguasa di kehidupan berikutnya. Kenapa para kaisar begitu terobsesi dengan makam mewah? Jawabannya terletak pada kepercayaan spiritual Tiongkok kuno. Dalam tradisi Konfusianisme dan Taoisme awal, kehidupan setelah mati bukan akhir, tapi kelanjutan dari dunia ini. Seseorang akan tetap hidup di alam lain dengan status sosial yang sama dan tentu saja butuh sumber daya. Semakin kaya isi makamnya, semakin tinggi status arwahnya di alam baka. Dan tentu saja makin besar juga kemungkinan makam itu dijarah. Di era dinasti Han, makam menjadi tempat spiritual yang canggih. Banyak ditemukan giok berbentuk naga, pakaian pemakaman dari ribuan potongan batu giok yang dijahit dengan emas. Dinasti Tang membangun makam dalam gua dan tebing, menambahkan mural yang menggambarkan kehidupan kerajaan,
Sementara dinasti Ming membangun Ming Tombs di utara Beijing, kompleks megah dengan gerbang batu, jalan suci, dan aula peringatan. Dan harta yang ditemukan, kereta emas, patung perunggu kuda surgawi, kalung giok dan batu safir, guci porselen eksklusif yang tak pernah diproduksi ulang. Namun, banyak makam masih terkubur dan sebagian besar makam utama kaisar seperti milik Qin Shi Huang belum pernah dibuka. Mengapa? Karena teknologi saat ini belum bisa menjamin artefak di dalamnya tetap utuh. Dan karena siapa tahu legenda jebakan maut itu benar. Makam para kaisar bukan sekedar tempat peristirahatan. Mereka adalah kapsul waktu, monumen spiritual, dan penyimpanan harta karun yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia para dewa menurut keyakinan mereka. Dan di balik tanah, batu, dan sejarah ribuan tahun mungkin masih tersembunyi kekayaan yang tak ternilai yang belum tersentuh. Lautan menyimpan rahasia masa lalu. Di bawah ombak yang tenang, terkubur kapal-kapal dari zaman kekaisaran, dan bersama mereka harta karun Tiongkok yang tak ternilai. Ini adalah bab tentang kapal dagang yang tenggelam, perdagangan antar benua, dan harta laut di masa dinasti Tang dan Song. Saat jalur sutra darat menghubungkan Tiongkok ke barat, jalur laut membuka dunia yang lebih luas. Pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai 907 dan dinasti Song tahun 960 sampai 1279, armada kapal dagang Tiongkok mulai merambah lautan luas. Pelabuhan besar seperti Guangzhou menjadi gerbang keluar masuk barang dari Asia Selatan, Timur Tengah, bahkan Afrika Timur. Apa saja barang yang diekspor, mulai dari porselen, sutra, barang logam berharga, obat-obatan, dan rempah dari Tiongkok bagian dalam. Sebagai gantinya, mereka menerima kaca dari Persia, rempah dari Nusantara, batu permata dari India, dan bahkan gajah serta singa eksotis dari Afrika. Para saudagar Tiongkok ini tak hanya membawa dagangan, mereka juga membawa kekayaan budaya, arsitektur, dan teknologi ke dunia luar. Tahun 1998, nelayan di perairan Belitung, Indonesia menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah kapal dagang dari dinasti Tang, karam di dasar laut selama 1200 tahun. Kapal ini disebut Tang Shipwreck, membawa lebih dari 60.000 artefak, dan isi muatannya benar-benar mengejutkan dunia arkeologi. Porselen Changsha dalam jumlah besar, bukti awal produksi massal barang ekspor. Mangkuk emas dan perak dengan desain khas Persia menunjukkan pasar mereka bukan hanya Asia, tapi juga Timur Tengah. Kendi, guci, bahkan patung Buddha mini berlapis perunggu. Yang menarik, kapal ini dibuat dengan teknologi Arab, tapi membawa barang-barang Tiongkok. Artinya hubungan dagang Tiongkok dan dunia Islam sudah sangat erat sejak abad ke-9. Koleksi-koleksi ini sekarang disebut The Belitung Royal Treasure, dan menjadi saksi nyata kekayaan Tiongkok yang menyebar lewat laut. Arkeologi bawah laut adalah kerja presisi, penuh kesabaran dan beresiko tinggi. Setiap sentuhan salah bisa merusak artefak yang rapuh oleh waktu dan air asin. Prosesnya meliputi pemetaan sonar dasar laut, ekskavasi dengan alat khusus, pengawetan artefak di laboratorium agar tidak hancur saat terpapar udara, dan tentu saja penentuan legalitas kepemilikan, karena banyak lokasi penemuan berada di perairan internasional. Tantangan terbesarnya adalah penjarahan modern. Banyak kapal kuno yang dirampok sebelum peneliti tiba, dan artefak-artefaknya dijual ilegal di pasar gelap kolektor. Karena itu, lembaga seperti UNESCO mulai menginisiasi konservasi warisan bawah laut secara global. Lautan adalah halaman belakang Tiongkok kuno yang penuh rahasia. Di bawah ombaknya terkubur jejak kejayaan, bukti diplomasi dagang, dan kekayaan yang menyatukan budaya lintas benua. Dari kapal karam di Belitung hingga temuan yang masih menunggu di perairan Nusantara, Samudra Hindia, bahkan Laut Merah, harta laut Tiongkok bukan sekedar legenda,
mereka nyata dan mereka menanti untuk ditemukan. Inilah yang paling menakutkan. Apa jadinya jika satu peradaban kehilangan jiwanya? Ketika harta yang diwariskan selama ribuan tahun dihancurkan, dijarah dan disebar ke seluruh penjuru dunia. Tahun 1860, selama Perang Candu Kedua, pasukan Inggris dan Prancis menyerbu Beijing. Apa target mereka? Target mereka adalah Yuan Ming Yuan atau Old Summer Palace, kompleks taman istana kekaisaran dinasti Qing yang dijuluki Versailles dari timur. Lebih dari 800 bangunan menyimpan perpustakaan langka, pavilium emas, patung giok raksasa dan jam mekanik dari Eropa. Semua dibakar dan dijarah. 300.000 artefak dilaporkan hilang. Prajurit tidak hanya mengambil emas dan porselen, tapi juga lukisan kuno, perabot berharga, pekan air mancur, perunggu berbentuk kepala binatang zodiak Tiongkok. Peristiwa ini disebut oleh banyak sejarawan sebagai salah satu tragedi budaya terbesar dalam sejarah manusia. Dan ironisnya, banyak artefak yang dicuri masih terpajang di Museum Barat hingga kini. Setelah invasi Barat, Tiongkok tidak pernah sama. Menjelang runtuhnya dinasti Qing, banyak bangsawan, penjabat korup, dan oportunis menjual atau menyeludupkan artefak kerajaan demi bertahan hidup. Ketika revolusi tahun 1911 meletus dan Republik Tiongkok berdiri, istana-istana kekaisaran dibuka, dijarah dan dibongkar. Bahkan selama era Perang Dunia Kedua dan Perang Saudara, museum-museum nasional dibagi dua. Sebagian artefak diselamatkan ke Taiwan, sementara lainnya hilang selamanya ke pasar gelap. Tak jarang, para arkeolog Tiongkok sendiri harus memburu harta leluhurnya di balai lelang luar negeri. Dan lebih menyakitkan lagi, beberapa artefak yang berhasil kembali ke Tiongkok harus dibeli kembali dengan harga jutaan dolar. Saat ini ribuan artefak kekaisaran Tiongkok tersebar di British Museum London, Musée Guimet Paris, Met Museum New York, Louvre, dan koleksi pribadi para miliarder dunia. Beberapa museum mengklaim bahwa mereka melindungi warisan global, tapi bagi banyak orang Tiongkok, itu bukan pelestarian, itu penjarahan yang belum dipulangkan. Salah satu kisah yang menyentuh, kepala air mancur perunggu dari Yuan Ming Yuan muncul di lelang Christie tahun 2009. Tiongkok menolak untuk membelinya kembali sebagai bentuk protes, dan artefak itu dibeli oleh kolektor yang kemudian menyerahkannya kembali ke negara asal secara sukarela. Namun tak semua cerita berakhir demikian. Pasar gelap artefak Asia masih hidup hingga hari ini. Pencurian situs arkeologi, pemalsuan barang antik, dan perdagangan ilegal masih menjadi industri global bernilai miliaran dolar. Warisan budaya bukan sekedar benda mati, mereka adalah jiwa dari suatu bangsa, bukti kejayaan, pengingat sejarah, dan penghubung generasi. Ketika harta kekaisaran Tiongkok dicuri dan diasingkan, yang hilang bukan hanya emas dan porselen, tapi identitas. Pertanyaannya, haruskah warisan itu dikembalikan? Atau apakah dunia telah mencurinya untuk selama-lamanya? Tiongkok adalah negeri yang dibangun di atas lapisan sejarah. Setiap tahun, para arkeolog menemukan ruang rahasia dalam makam kaisar, gua kuno dengan lukisan Buddha, bahkan kota bawah tanah yang belum terdokumentasikan. Namun masih banyak yang belum tersentuh. Contohnya, seperti yang kita bahas sebelumnya, yakni makam Kaisar Qin Shi Huang sendiri yang belum pernah dibuka secara penuh. Bayangkan apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Dan itu baru satu situs. Ada ribuan situs lain di seluruh Tiongkok tertutup tanah, terlupakan waktu, menanti generasi yang siap menyingkap rahasianya. Sejak tahun 2000-an, Tiongkok meluncurkan gerakan nasional, melindungi warisan, menyatukan sejarah. Beberapa langkah yang mereka ambil: restorasi besar-besaran istana kota terlarang, kuil surga dan tembok besar, pembangunan museum-museum ultramodern seperti Museum Nasional Tiongkok,
digitalisasi artefak agar tetap bisa diakses walau fisik aslinya tak kembali. Pemerintah Tiongkok kini secara aktif menuntut pengembalian artefak dari museum luar negeri lewat diplomasi, tekanan hukum, bahkan negosiasi rahasia. Beberapa artefak berhasil kembali, baik lewat pembelian ulang maupun lewat aksi patriotik kolektor kaya yang menyerahkan benda tersebut ke negara. Setiap artefak yang kembali adalah kemenangan kecil dalam perjuangan panjang melawan perampokan budaya. Tapi di atas semua itu, harta terbesar Tiongkok bukanlah emas, bukan juga batu giok, bukan porselen, melainkan kesadaran untuk menjaga sejarah dan semangat untuk menghidupkannya kembali bagi generasi mendatang. Karena selama masih ada yang mencari, selama masih ada yang peduli, warisan kekaisaran Tiongkok tidak akan pernah benar-benar hilang. Terima kasih telah ikut dalam perjalanan yang singkat ini, dan tetaplah menjaga warisan, karena dari sejarahlah masa depan dibentuk.